Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sekalian untuk memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang Allah berikan kepada kita semuanya hendaknya kita jadikan dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Karena maksud Allah menciptakan kita semuanya ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya makhluk kepada Allah ini bukan butuhnya Allah, tetapi butuh makhluk itu sendiri, butuh kita manusia dalam rangka Allah akan menghantarkan kebahagiaan pada diri-diri kita. Karena bahagianya seseorang itu terletak sejauh mana dia mengenal Allah, dia taat kepada Allah, dan dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan bahagianya seseorang itu bukan pada fasilitas-fasilitas dunia, tetapi Allah meletakkan bahagianya seseorang ketika seseorang itu mau mengenal Allah. Allah meletakkan bahagianya ikan itu di dalam air. Allah meletakkan bahagianya belut itu di dalam lumpur. Mungkin menurut kita air bisa membahayakan. Lumpur kotor buat kita. Tetapi buat ikan, buat belut, lumpur dan ikan itu adalah surganya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala meletakkan bahagianya manusia itu di dalam sejauh mana manusia itu mengenal Allah. Maka semakin manusia itu mengenal Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka semakin Allah akan tanamkan dalam hati manusia itu rasa bahagia, rasa tenang, rasa tentram. La sa'adatan illa bil ibadatillahi ta'ala wa la syaqa illa bil ma'asillahi ta'ala. Seseorang tidak akan mendapatkan bahagia kecuali dengan cara dia mau beribadah kepada Allah, dan seseorang tidak akan mendapatkan kesusahan kecuali karena dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kedekatan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah ini bukan butuhnya Allah. Ketika manusia seluruhnya ini semuanya mengabdi tunduk kepada Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah tidak akan bertambah sedikit pun. Sebagaimana ketika manusia ini semuanya membangkang, tidak mau taat kepada Allah, maka kekuasaannya Allah pun juga tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, untuk itu monggo bapak-bapak, sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, potensi-potensi yang kita miliki, bahkan apa yang kita minta di dalam kehidupan kita ini, semuanya
dalam rangka kita menambah kebaikan-kebaikan kita, dalam rangka kita menambah ketaatan kita kepada Allah. Karena bisa jadi potensi yang kita miliki ketika kita tidak manfaatkan untuk taat kepada Allah, bisa jadi menjadi bumerang buat kita dan akhirnya justru menjadi siksa kita nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, amalan yang tak terbalas. Surat Al-Kahfi 103 sampai 110. Apa maksud dari amalan yang tak terbalas? Yaitu amalan yang kelak di akhirat tidak akan mendapatkan pahala. Amalan yang nanti di akhirat tidak ada jaminan surga. Amalan yang tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan apa atau amalannya siapa itu? Monggo kita bahas surat Al-Kahfi 103 sampai 110. Saya bacakan dulu surat ini atau ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Kul hal nunabbi'ukum, katakanlah Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian bil ahsarina a'malan, tentang orang-orang yang ahsarin, orang-orang yang paling rugi amalan-amalannya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan kepada kita ada orang-orang yang dia beramal tapi dianggap amal itu amal yang rugi. Amal yang justru merugikan pada dirinya. Amal yang tidak terbalas. Amal yang tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Bapak Ibu, Allah itu Maha Murah, Allah itu Maha Penyayang. Amalan yang kecil itu akan dibalas dengan pahala yang besar. Ya. Tetapi ada orang-orang yang justru amalannya itu tidak dinilai oleh Allah. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya,
yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sia-sia sa'yuhum, usaha mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Maksudnya dia sudah beramal di dunia, tapi dianggap oleh Allah amalan itu amalan yang sia-sia, tidak ada nilai. Wahum yahsabuna annahum, sedangkan mereka itu yahsabuna, mereka menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka itu sudah berbuat baik. Jadi mereka merasa dia sudah berbuat baik. Mereka merasa bahwa dia itu sudah berjasa, sudah banyak menolong orang, dan bahkan sudah orang yang paling dekat kepada Allah, seakan-akan begitu. Tapi sebetulnya amalannya itu tidak berbalas, tidak terbalas. Amalnya tidak ada nilai di hadapan Allah. Lah siapa mereka? Satu, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, yaitu amalannya dari orang-orang yang mereka itu kafir dengan ayat-ayat Rabb mereka, ayat-ayat Allah. Jadi amalan dari orang-orang yang mereka itu tidak mau percaya dengan ajaran Nabiullah Muhammad, amalan yang mereka itu tidak mau mengikuti apa yang tidak mau beriman dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, atau pendek kata amalan dari orang-orang kafir. Kalau dalam tafsirnya di sini, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik. Jadi kenapa kok tidak terbalas? Kenapa kok tidak dibalas oleh Allah? Kalau dibalas pun itu hanya sekedar di dunia, itu pun tidak dalam bentuk pahala dari Allah, tapi pujian dari manusia. Ya, jadi misalnya orang bersedekah, sedekah itu bagus, tapi kalau sedekahnya dari kalangan orang-orang yang bukan dari kalangan orang yang beriman, maka sedekahnya itu hanya bisa dipetik manfaatnya di dunia saja. Dia akan dipuji sebagai orang yang dermawan. Kalau Allah akan memberikan kepadanya rezekinya ditambah di dunia, nah itu aja. Tapi tidak bermanfaat nanti di akhirat. Lah kok begitu? Ya, karena begini Bapak Ibu, amal seseorang itu baru diakui atau baru dinilai ketika amal itu dilakukan oleh orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar istilah amal soleh. Amal soleh ini sering diikutkan dengan innalladzina amanu wa amilu sholihat. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal itu dikatakan sebagai amal soleh, syaratnya 3. 1, yang melakukan itu dari kalangan orang yang beriman. 3, beramal itu dengan ikhlas. Dan yang kedua, beramal dengan ikhlas. Dan yang ketiga, mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti sunnah atau mengikuti aturan. Kita tadi sholat subuh 2 rakaat. Aturannya 2 rakaat. Kemudian kita mungkin karena baru senang dapat rezeki banyak, kita sholat subuh 5 rakaat. Kira-kira dapat ganjaran mboten? Mboten, karena tidak mengikuti aturan. Ya. Haji itu seharusnya atau umrah itu seharusnya di Mekah sana, di Masjidil Haram, di lingkungan sana. Lah kita gandeng wong Indonesia hajine teng Istiqlal ngoten nggih. Nah, ini maka hajinya tidak diterima karena tidak mengikuti aturan, ya. Nah, ini ya. Jadi 1, yang beramal itu orang yang beriman. 2, ikhlas. Dan yang ketiga, mutaba'ah, mengikuti sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya umpamakan begini ya. Saya melihat di sebuah instansi itu
setiap pagi ada orang yang menyapu di depan gedung tersebut. Menyapu, terus setiap hari dilakukan, terus setiap tanggal 1 atau 2 dia menerima gaji. Ya. Dia menerima gaji. Lah saya biar dapat gaji saya ikut-ikut nyapu di sana. Setiap pagi saya nyapu, bahkan mungkin saya lebih sregep daripada dia. Terus kira-kira saya tanggal 1 atau tanggal 2 dapat gaji mboten kira-kira? Nggih. Tidak, karena napa? Karena saya tidak masuk dalam daftar pegawainya, kan begitu nggih. Misalnya saya diberi pun hanya sebagai apa istilahnya? Ya tanda belas kasih saja. Tapi saya tidak dapatkan gaji. Nah, begitu juga kenapa orang-orang kafir itu tidak dicatat amalannya? Karena mereka bukan dari kalangan orang yang beriman. Jadi kunci Bapak Ibu, kunci seseorang itu dia akan dapatkan nilai dari amalannya adalah ketika dia mengawali untuk menjalani agama dengan kalimat la ilaha illallah atau dia mau bersahadat dulu. Baru amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fahabitat a'maluhum, maka sia-sia amalan mereka. Maksudnya sia-sia, besok di akhirat amalan itu tidak berbekas, tidak berbalas, bahkan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasnan. Maka tidaklah kami menegakkan buat mereka kelak di akhirat wasnan, yaitu timbangan. Artinya kelak di akhirat amalannya tidak ditimbang. Kenapa kok tidak ditimbang? Karena dianggap tidak beramal, catatannya tidak ada. Lah terus pripun? Nah ini. Jadi orang-orang kafir besok di akhirat itu dibangkitkan dari alam kubur, digiring di padang mahsyar, langsung kemudian dimasukkan di dalam neraka. Mboten timbangan, tidak dihisab. Karena dianggap dia tidak punya amal, tidak punya ganjaran. Ya. Maka ada sebuah hadis Bapak Ibu. Ya. Yu'ta birrajuli tawilil akulu syarabu fala yazinu janaha ba'udah. Kelak di akhirat itu akan didatangkan seseorang yang tubuhnya itu gede, besar, tinggi. Tapi ketika ditimbang itu tidak sebanding dengan janaha ba'udah, tidak sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk. Artinya lebih berat satu sayap seekor nyamuk, karena yang ditimbang nanti di akhirat niku mboten tubuhnya, mboten beban tubuhnya, tapi beban berat amalannya. Nah, sementara untuk orang-orang yang tadi saya sebutkan tadi, orang-orang kafir tidak beriman tadi, amalannya tidak ditulis oleh para malaikat. Nah, ini ya, jadi amalan yang tak terbalas. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Yang demikian itu balasan buat mereka adalah jahanam dengan sebab kafaru, dengan sebab mereka kufur. Kita sering mendengar istilah kufur atau pelakunya disebut kafir gitu nggih. Apa toh definisi orang kafir itu? Kafir itu dari sisi bahasa artinya menolak. Terus dari sisi istilah, kafir itu menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi orang kafir. Jadi menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kenabiannya dengan membawa Al-Quran. Maka orang kafir itu adalah orang yang dia tidak mau percaya atau orang yang menolak dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka mungkin juga dalam tanda petik menyembah kepada Allah dengan cara yang berbeda tentunya, nggih.
dengan cara yang berbeda. Lah yang diterima oleh Allah adalah orang yang mau menyembah kepada Allah dengan cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi saya katakan, syarat amal itu dikatakan amal soleh diantaranya adalah muttaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kita menghadapnya ke kiblat. Lah gandeng kita wong Indonesia salatnya ning ngadep Borobudur ngoten nggih. Ya, tidak diterima ini nggih. Kemudian yang kedua, wattahadu ayati wa rusuli huzwa. Mereka mengambil ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah huzwan sebagai barang olok-olok. Nah, nggih. Jadi fenomena sekarang ini banyak ayat-ayat Allah itu tinggal dolanan. Kanjeng Nabi Muhammad juga digunakan untuk cemoohan gitu nggih. Yang terakhir kasus napa niku? Minuman keras niku nggih. Naudzubillah min dzalik. Minuman keras bermerek Muhammad dan Maria. Oh iya, yang punya nama Muhammad dia dapat nama nih, gratis nggih. Wah, ini Masya Allah. Ini mengolok-olok. Ya. Jadi wattakhadhu ayati wa rusuli huzwan. Nah, orang-orang yang semacam itu, Bapak Ibu, jaminannya adalah neraka kalau dia sebelum wafatnya dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sisi yang berbeda adalah innalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi banyak sekali di dalam Al-Qur'an itu disandingkan antara orang yang beriman dan beramal soleh. Karena memang kedua hal ini tidak bisa terpisah. Orang yang beriman itu harus beramal soleh. Orang yang beramal soleh hanya dimiliki dari kalangan orang yang beriman. Ya. Jadi orang yang beriman harus beramal soleh. Tidak cukup seseorang itu ngaku beriman dengan lisan saja. Ya. Kalau hanya lisan saja, nyuwun sewu iblis niku nggih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iblis dilaknat oleh Allah itu bukan karena tidak mau beriman kepada Allah. Iblis dilaknat oleh Allah itu karena tidak mau taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghormat kepada Nabi Adam. Ya. Maka salah kalau nyuwun sewu ada orang mengatakan wongi rasa salat rapopo. Sing penting percaya karo Gusti Allah kuwi wis cukup. Nomor loro orang gawe rusuh tangga teparo wis cukup. Lah yang punya surga itu Allah loh. Mestinya yang ngasih aturan, ngasih ngasih syarat-syarat seseorang masuk surga itu juga dengan caranya Allah. Sementara orang yang beriman harus beramal soleh. Ini ya, jadi innalladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh, kita sering mendengar istilah amal soleh. Amal yang menjadikan Allah itu ridho kepada kita. Amal yang menjadikan kita itu akan diberikan pahala oleh Allah. Amal yang menjadikan kita itu dijanjikan surga oleh Allah. Itu disebut dengan istilah amal soleh. Syaratnya 3 tadi. 1, yang beramal dari kalangan orang yang beriman. 2, amal itu ikhlas. Dan yang ketiga, amal itu mengikuti aturan. Jadi mboten sak karepe dhewe. Nah, buat orang-orang yang semacam itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lahum jannatul firdausi nuzulan. Buat mereka itu surga firdaus tempatnya. Surga itu ada macam-macam.
Ada surga Firdaus, ada surga Aden, dan tiap-tiap surga itu ada pintu-pintunya. Ada 8 pintu, ya. Dan tiap-tiap pintu itu dari amalan-amalan yang berbeda. Ada baburoyan, amal yang di pintu yang digunakan untuk masuk dari kalangan orang yang ahli puasa, seneng poso-poso sunnah. Ada babu sodakoh, ada pintu sodakoh, ada pintu jihad dan sebagainya. Nah ini menunjukkan Bapak Ibu, kita ini sebetulnya punya potensi yang sama untuk masuk surga. Walaupun amalan kita bisa berbeda-beda. Ada orang yang masuk surga dengan sodakohnya, yang dijak ngibadah sing di bawah standar lah gitu. Tetapi yang sodakoh wah niki ngidap-ngidapi. Maka berarti dia potensi untuk masuk surga dari pintu sodakohnya. Ada orang sing sodakohnya niku ya wis pas-pasan gitu nggih. Tapi dalam hal ibadahnya kenceng. Dalam hal tertulung sama orang lain besar. Nah, bisa jadi dia masuk surga lewat pintu itu. Ya maka ada ayat kullu ya'malu ala syakilatih. Orang itu akan beramal sesuai dengan skillnya. Kalau Imam Malik menafsirkan ayat ini, orang itu punya potensi masuk surga itu dengan potensi yang berbeda-beda. Sesuai dengan skillnya, sesuai dengan apa skill niku napa? Keahliannya. Keahlian di sini maksudnya keahlian amal nggih. Ada yang tadi potensi dari sisi harta, ada yang dari tenaga, ada yang dengan ilmu, ada yang macam-macam lah gitu nggih. Maka Bapak Ibu, hendaknya kita tidak meremehkan saudara kita yang ketika kita lihat kok kita kok ngamale kok pas-pasan gitu nggih. Bisa jadi beliau justru masuk surga lebih dulu daripada kita. Nah ini nggih. Karena lewat amal yang lain. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, surga Firdaus. Rasulullah menyuruh kita kalau kita itu minta surga, hendaknya minta surga Firdaus. Karena ini surga yang paling tinggi. Ya. Perkara mengke diparingi kelas melati mboten masalah nggih. Sing penting kita nyuwun dulu surga Firdaus itu nggih. Surga yang paling rendah itu adalah kehidupan dunia, kenikmatan dunia itu dikalikan 10 kali. Itu surga yang paling rendah. Padahal kenikmatan dunia belum ada orang menikmati dunia sepenuhnya untuk dirinya sendiri, belum ada. Nah, surga yang paling rendah itu dunia kabeh diberikan untuk dirinya sendiri dan itu dilipatkan 10 kali, itu surga yang paling rendah. Nah ini ya, Masya Allah. Kemudian nanti ada doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma gfir lana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, dan kumpulkanlah kami di tempat yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus tadi. Ya. Allahumma gfir lana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la. Rafiqil a'la itu tempat yang paling tinggi. Kemudian nanti di surga Firdaus itu ada satu tempat yang dikhususkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya wasilah. Kita setiap ba'da adzan itu ada doa Ati Muhammad Danil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad itu wasilah, yaitu tempat yang paling tinggi, dan itu memang nanti diberikan khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok di surga, orang yang surganya kelas bawah tidak bisa naik surga yang lebih tinggi. Tapi orang yang surga lebih tinggi bisa dia jalan-jalan di surga yang lebih bawah, begitu nggih. Nah ini, maka Bapak Ibu,
kualitas atau kelas surga yang kita tempati ini berbanding lurus dengan amal yang kita lakukan. Aku tak lah wis standar-standar wae lah wis rasa ngoyo. Sing penting mlebu surga gitu nggih. Ning empere surga ya ora apa-apa lah. Ya enggak apa-apa begitu nggih. Ning mengki kelasnya kelas melati gitu nggih. Nah, walaupun kelas melati sudah hebat gitu nggih. Ning kalau bisa monggo kita itu mencapai surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Kita memeras keringat, kita bersungguh-sungguh di dalam menjalani hidup kita ini, semuanya kita peras untuk ketaatan kita kepada Allah, maka insya Allah surga yang tinggi yang akan kita dapatkan ini. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwalan. Mereka di surga itu tidak akan yabghuna khiwal, tidak akan mencari pengganti. Maksudnya di surga itu dia tidak akan ada titik jenuh. Aku ning surga bendina jeleh aku tak jalan-jalan ning neraka wae lah, enggak ada itu. Di dalam surga itu tidak ada kebosanan. Di dalam surga itu tidak ada titik jenuh. Kenapa? Karena di dalam surga itu senantiasa menjadi lebih baik. Berubah terus. Jadi tidak ada bosan. Bapak-bapak seneng remen gudeg gitu nggih. Yen ibu masake gudeg 2 minggu. Gudeg terus kinten-kinten pripun bapak-bapak? Jelek to nggih. Nah, nggih. Itu teng donya ngoten niku. Tapi besok di surga tidak ada kayak gitu. Kenapa? Karena gudeg yang dimasak hari ini dengan gudeg yang dimasak kemarin itu rasanya lebih nikmat hari ini. Gambaran saya ngoten nggih. Mangga yang kita petik hari ini dengan mangga yang kita petik besok rasanya lebih enak besok. Bahkan surga itu sifatnya ketika kita ada mangga di surga, kita petik, kita makan, itu di tempat yang kita petik itu sudah langsung muncul mangga lagi yang ketika kita makan rasanya lebih enak daripada yang barusan kita makan. Terus begitu. Termasuk kita ini, kita setiap, kalau nanti kita ngaji dalam kitab Riyadhus Shalihin, ahli surga niku tiap Jumat niku ada upgrading wajah gitu. Jadi ada pembaharuan wajah tiap Jumat sekali, tiap seminggu sekali. Jadi tidak ada titik jenuh. Dan kita kadang-kadang nyawang bojo, ya ki meneh gitu nggih. Nah, nggih. Dhisik umur selawe ganteng, saiki umur 70. Niku yen teng donya, teng surga mboten enten. Setiap minggu enggak ada di surga tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek, nggih. Di surga usianya sebaya terus seperti usia nggih. Kayak kalau ada itu seperti Nabi Isa 30-35 tahun usianya dan tiap Jumat niku ada upgrade. Nggih. Upgrade-nya gimana? Ketika istri tindak ke pasar, maka pulang dari pasar kena angin surga itu, pulang niku suaminya pangling, kok tambah wayu gitu nggih. Terus yang di rumah ditinggal istri ke pasar tadi, melihat suaminya kok tambah ganteng gitu nggih. Nah, jadi itu setiap Jumat begitu. Jadi enggak ada titik bosan. Ya. Di dunia ini berlaku hukum gosen gitu nggih. Kenikmatan ketika dinikmati secara terus-menerus, maka kenikmatan itu akan semakin lama semakin berkurang. Itu kan gitu nggih di dunia itu nggih. Kita pas ngelak haus-hausnya niku ngunjuk es teh, wah rasane kaya surga donya itu nggih. Nah, ning ketika gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat rasanya sudah turun, sudah beda. Niku teng donya. Tapi tenggen surga tidak ada kayak gitu itu. Semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Sehingga tidak ada la yabghuna anha khiwalan, tidak ada kepingin pergi dari surga. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, yang masuk neraka itu setiap hari siksanya itu bertambah. Jadi tidak ada aku kebal ning neraka wong bendina disiksa mboten ngoten. Jadi siksanya itu akan semakin
bertambah terus. Nah ini bedanya dunia dengan akhirat. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal, la yabghuna anha khiwalan. Kemudian Bapak Ibu, kullau kanal bahru midada kalimati rabbi dan seterusnya, ini adalah jawaban dari Allah ketika orang-orang Yahudi itu mereka merasa orang yang paling pinter. Jadi ini kesombongan orang Yahudi, dan sampai sekarang pun orang Yahudi itu merasa dirinya menjadi bangsa yang paling pinter, paling terhormat. Dia mencukupkan diri, oh ini sudah bangsa Yahudi, bangsa yang paling segala-galanya lah. Termasuk orang yang paling menguasai ilmu. Maka dikatakan oleh Allah pada ayat ini, katakanlah Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, jadi ketika mereka orang-orang itu mengklaim, oh ilmu dunia wis tak serap kabeh. Ya. Jadi saya atau kami orang-orang Yahudi itu orang yang paling menguasai, ngerti apa-apa begitu. Maka dikatakan oleh Allah, oh ande lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis. Jadi lautan ingin nulis ilmu Allah, lautan habis untuk menulis ilmunya Allah belum habis, tapi lautan sampun habis, dan bahkan ditambah lautan lagi. Padahal kita tahu dunia ini 2/3 berisi air, gitu nggih. Subhanallah. Berarti ini maha luasnya Allah. Maka kalau orang itu merasa dirinya keminter, merasa diri orang yang paling, nah ini tidak baik, nggih. Ayat terakhir 110. Kul inama ana basyarum mithlukum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Ya, ini juga ada asbabun nuzulnya. Ketika orang-orang kafir, mereka itu meminta kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, kalau betul-betul engkau itu seorang nabi, maka coba kamu buat itu bukit Sofa, bukit Marwah itu, engkau jadikan emas." Itu nggih. Coba kamu jadikan emas itu. Itu sebetulnya ada tawaran dari malaikat untuk apa? Untuk memenuhi permintaan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad, Allah mau memberikan permintaan itu. Tetapi kalau nanti mereka, umatnya atau orang-orang musyrik itu tetap tidak mau beriman, maka nanti Allah akan mengazab dengan azab yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Gimana Muhammad? Maka akhirnya Nabi Muhammad tidak mau itu terjadi, tetap kedua gunung batu tadi, ya. Tapi Nabi berharap kalau mereka tidak mau, biarlah nanti anak cucunya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad tidak mau umatnya itu diazab di dunia, dibinasakan di dunia. Nah ini sayangnya Nabi Muhammad dengan umatnya ini. Maka di sini aku ini hanya manusia biasa seperti kamu, nggak bisa gawe sulapan, nggak bisa, itu nggih. Padahal sebetulnya Allah sudah memberikan kepada Nabi Muhammad itu mukjizat yang paling agung, yaitu Al-Quran. Kemudian, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini maksudnya ketika kita beribadah, hendaknya kita tidak berbuat riya. Nah, berarti yang kedua di sini Bapak Ibu, amal yang tak terbalas adalah amal yang didasari dengan riya. Riya niku napa to? Riya niku amal tidak karena Allah, tapi karena kepengin dipuji, kepengin dilihat oleh manusia. Bukan menyibukkan diri untuk Allah Ta'ala, tapi menyibukkan diri untuk pujian, sanjungan manusia. Maka amalannya di sini ini tak terbalas. Amalannya nanti sia-sia saja. Ya, demikian Bapak Ibu.
masih ada waktu sedikit ya, kita gunakan untuk tanya jawab. Monggo mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan, semoga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kalau nggih. Nggih, matur nuwun Ibu-ibu nggih. Yang pertama, ada seorang anak yang Nasrani, kemudian dia mensodakohkan hartanya, tapi dialamatkan kepada orang tuanya yang Muslim dan orang tuanya sudah wafat, nggih, sudah meninggal. Pertama, ada ada dalil nggih, memang kita bersodakoh untuk dialamatkan kepada orang yang meninggal itu ada dalil, dan itu insya Allah akan sampai kepada pahalanya, akan sampai kepada mayit tadi atau kepada orang yang sudah meninggal tadi. Nah, termasuk dari anak yang Nasrani tadi, dia mau bersodakoh kayak gitu kan sebetulnya juga diantaranya adalah amal dari orang tuanya berhasil mendidik anaknya untuk bersodakoh tadi, itu kan sebetulnya juga amal dari orang tuanya itu nggih. Walaupun dia sendiri karena kekafirannya maka dia tidak mendapatkan pahala, tapi orang tuanya itu mendapatkan pahala dari sebab dalam tanda petik sodakoh dari anak tadi itu nggih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada seorang yang Islam Nasrani nggih. Nasrani kemudian menikah dengan model Islam atau jadi seorang muslim nggih. Kemudian mungkin berapa tahun dia seorang muslim kemudian murtad lagi. Jadi Kristen lagi atau jadi Nasrani lagi. Bagaimana amalannya selama di waktu Islam? Ya, jadi murtad itu menjadi penghapus kebaikan-kebaikan atau catatan-catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu nyun sewu, ada seorang yang muslim sampai dia itu berhaji, kemudian dia murtad, habis haji itu murtad, maka hajinya itu sudah hancur lebur. Nanti kalau dia itu muslim lagi, dia punya kewajiban untuk haji lagi. Karena amalannya dulu dia sudah tidak terpakai, habitat a'maluhum gitu. Sebaliknya ketika seorang muslim tinggal
seminggu semasa hidupnya dia menjadi seorang muslim, ya, seorang Nasrani, kemudian dia tinggal seminggu kehidupannya tapi dia kemudian masuk Islam gitu nggih. Maka selama kafir itu tadi, selama Nasrani tadi, itu dosa-dosanya tidak ditulis oleh Allah atau berguguran. Jadi ketika dia itu bersahadat, maka dia bagikan bayi yang baru lahir lagi. Jadi dia nol lagi, termasuk amalannya nol lagi. Lah kemudian nanti amalan yang sisanya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ngaji dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ada seorang yang membunuh 99 ditambah 1, seorang Al-Gojo itu nggih. Dia wis murtad saelek-eleke wong, bahkan sudah membunuh 100 orang. Tapi kemudian dia punya niat untuk bertobat. Nah, dia mencari sosok orang yang bisa membimbing, akhirnya ditunjukkan kamu pergi ke desa sana. Baru mau pergi, belum sampai, tapi di tengah jalan takdir kematiannya datang. Akhirnya malaikat rahmat dengan malaikat azab berdebat rebutan untuk apa? Yang satu malaikat yang azab kepingin mengazab, malaikat rahmat kepingin memberikan memintakan ampun. Akhirnya ada solusi, yaitu diukur perjalanannya. Enggak, tapi perjalanannya lebih panjang ketika dia sudah menuju kepada punya niat tadi, misalnya sing dituju Klaten niku pun dugi pundi misalnya Prambanan mriki itu sedawa mriki nggih. Misal pun sampai SGM gitu misalnya gitu nggih. Nah, maka berarti dia sudah melangkah lebih panjang, maka akhirnya dia masuk surga dengan sebab niat itu tadi. Nah itu jadi dosa-dosanya yang membunuh 100 orang tadi itu dihapuskan semuanya. Nah itu karena belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih mengatakan Ibu? Diputihkan istilahnya nggih, diputihkan. Diputihkan itu berarti tidak dituntut gitu nggih. Istilah dosa kita diampuni itu berarti dosa kita ada dua kemungkinan. Satu, diputihkan. Jadi ora kon majeki in pajak tetap nggih. Dendane sing nggih. Jadi diputihkan berarti tidak dituntut, atau yang kedua tetap masih ada tulisannya tapi tidak dimintai pertanggungjawaban jawab. Wonten sanes? Monggo Bapak. Cuma dicatat oleh yang menghutangkan. Yang hutang sendiri tidak mencatat. Sampai ada 1 miliar. Akhirnya yang menghutangkan tadi itu gugat, tidak ada bukti. Akhirnya disumpah di pengadilan. Sumpah itu berarti sumpah memutus. Akhirnya dimenangkan oleh orang yang hutang tadi. Itu dia tidak berhutang. Makanya dia berani sumpah kosong istilahnya. Akhirnya dimenangkan itu dari hutangnya itu. Hilang. Tidak ada. Karena dia berani sumpah. Lantas 2 bulan setelah sumpah itu yang saya tanyakan, meninggalnya itu takdir atau karena azab? Terima kasih. Diterima tidak amalnya. Pertama, Allah itu mau mengampuni dosa-dosa hamba itu ketika dia itu dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosanya kepada manusia, Allah tidak akan mengampuni selama orang yang dizalimi itu tidak ridha atau tidak memaafkan. Maka kelak di akhirat, urusan antar personal manusia itu akan diselesaikan. Makanya ada satu hadis, seseorang itu nanti akan masuk surga itu terhalang hanya dengan 1 biji siwak. Akan masuk surga, urusannya dulu mengambil siwak. Siwak niku sikat gigi nggih.
satu sikat gigi itu belum diselesaikan, dia dulu mengambil sikat gigi milik orang tanpa izin, akhirnya kan ngerampung sik. Iki sik ora sida mlebu surga sik kowe. Iki dirampung sik. Nah, akhirnya dirampungke pahalanya yang mengambil tadi diambil sebagian seberat dengan nilai biji siwak tadi. Terus kita ijek enek sisa pahalanya, masih sisa dan masih berat, oh dia langsung masuk surga. Nah gitu guys, jadi ada urusannya. Satu biji siwak saja ada urusannya, apalagi tadi bernilai miliaran. Tadi walaupun hukum di dunia dia bisa menangkan gitu guys. Maka Bapak Ibu, hukum-hukum di dunia ini tidak akan bisa menghapuskan keputusan Allah nanti di akhirat, atau tidak akan bisa merubah keputusan Allah di akhirat kecuali hukum itu ditegakkan dengan hukum Islam. Misalnya orang yang mencuri lebih dari 1/4 dinar, 1 dinar itu 4 juta, kalau sekarang 4,25 gram emas, mencuri kok sebanding dengan kurang lebih 2 juta atau lebih, maka dia disidang terbukti kemudian dipotong tangan. Nah, ketika sudah dipotong tangan maka dosa mencuri itu tidak dituntut nanti di akhirat. Tapi kalau kemudian dihukum bukan dengan cara Islam, dikurung misalnya 3 bulan atau bahkan 5 tahun misalnya, itu 5 tahun itu tidak akan menghapus nanti tuntutan Allah nanti di akhirat. Karena yang ditegakkan untuk mengadili bukan dengan cara Islam gitu nggih. Kemudian pertanyaan Bapak tadi, napa tahu pertanyaan tadi? Oh, meninggalnya karena azab atau takdir ya. Kalau meninggal itu semuanya karena sudah takdir dari Allah. Kalau sebabnya bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena tadi, karena sumpahnya tadi bisa gitu. Tapi itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian nanti di akhirat amalnya diterima atau tidak? Amalannya tetap diterima karena ngemplang utang itu tidak menggugurkan akidah. Ning niku dosa besar kan gitu nggih. Yang menggugurkan akidah niku murtad. Nah, itu menghapuskan amal. Ning yen orang itu saya tadi ngemplang utang termasuk zina. Nah, itu tidak menggugurkan akidah, tapi dia sudah melakukan dosa besar itu nggih. Lah nanti ditimbang dosane kalih ganjarane niku abot pundi? Oh, abot dosane berarti dia masuk tenggen neraka rumiyin, baru nanti dosane pun dicuci tenggen neraka, diangkat masuk surga. Ning yen sing murtad tadi itu sudah tidak ada kesempatan masuk surga karena akidahnya sudah rusak. Makaten Bapak nggih. Nggih. Cekap Bapak Ibu? Nggih.